Jadi ini PR untuk kita bersama. Jadi kadang orang perlu strategi untuk menyampaikan Islam. Jadi jangan asal menyampaikan Islam ya, tapi kita perlu strategi, kita perlu ilmu. Nah, insya Allah ini yang coba salah satu ilmu yang akan kita dalami. Quran surah 7 ayat 158, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ini satu poin pertama, ummi. Nanti kita lihat di sini, ternyata dalam Alkitab ada juga tentang Nabi yang ummi. Ini kita lihat ciri-cirinya. Pertanyaannya, tapi apakah pernyataan ayat-ayat Al-Quran tersebut diakui juga oleh pengikut agama lain seperti Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha? Memang jawabannya tidak semudah itu menerima, bahkan banyak yang pasti menolak ya. Alasannya karena nubuat atau ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak terdapat dalam kitab suci mereka seperti dalam Taurat, Injil, Weda, dan lain sebagainya. Makanya saya tadi katakan ada benarnya juga tapi tidak benar juga. Nah, nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam Taurat Musa, ibu-ibu kadang-kadang kan termasuk saya berpikir, kenapa bisa sampai jadi Alkitab ini? Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang disebutkan Taurat di dalam Alkitab ini itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab-kitab Taurat di pembagiannya secara kanon. Kanon kalau saya boleh jelaskan itu seperti apa ya? Seperti dikelompok-kelompokkan. Dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ini ada 66 kitab. 27 kitab di Perjanjian Baru, hanya 4 kitab yang berbicara tentang Yesus, yaitu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lain semuanya itu adalah kitab Paulus. Itu pun tidak bisa disebut kitab, itu pun tidak bisa disebut firman, karena surat-surat Paulus itu disebut surat. Jadi memang Alkitab ini yang membuat saya berani untuk berdebat dengan insya Allah dengan pendeta, karena ini memang bukan firman Tuhan. Berbeda dengan Al-Quran, di mana kesuciannya terjaga. Pertama ada tetap bahasa aslinya, kemudian bahasa aslinya kalau orang mau menipu dan memutarbalikkan, apakah bisa? Tidak bisa, karena banyak penghafal Quran. Allah memberikan akal kepada kita. Akal ini yang kemudian saya berpikir, pendeta, doktor, profesor ya, profesor doktor, tapi tidak pernah ada saya menjumpai satu orang pendeta yang profesor doktor menghafal satu pasal saja dalam Alkitab. Tanya ibu ya, pastor nggak ada, termasuk saya. Kita nih para pendeta waktu itu di uji coba sama guru-guru sekolah minggu cerdas cermat, pendeta semua kalah, nggak ada yang bisa hafal ayat Alkitab. Guru-guru sekolah minggu masih lumayan, karena mereka mengajarkan anak terus untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Kalau pendeta kan enggak, cuma ngomong ke umat saja, tapi nggak pernah hafal ayat Alkitab. Dia pun kalah sama guru sekolah minggu ya. Jadi walaupun profesor dokter nggak bisa, tapi kita umat Islam, anak umur 3 tahun saja, Masya Allah, Subhanallah, bisa menghafal ayat Al-Quran. Ini masa anak umur 3 tahun disejajarkan dengan profesor doktor, pendeta, masa kalah? Itu yang membuat saya berpikir, kenapa Islam bisa begitu? Karena ayat yang dihafal adalah ayat firman Allah. Allah janjikan bahwa mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal. Kalau ini kan tidak ada jaminan. Nanti sebentar kita uji ya. Kita akan uji ini. Minta kesediaan 1 orang saja atau 2 orang nanti untuk ke depan.